Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 14 yang beranggotakan pertama Andini Dwi Azhara dengan NPM 2151010158 sebagai moderator. Yang kedua Anissa Putri Lestari dengan NPM 2151010165 sebagai pemateri 3. Yang ketiga, Aulia Rakan Islami AS dengan NPM 2151010173 sebagai pemateri 2. Yang keempat, Azmi Marzuk Putra dengan NPM 2151010174 sebagai pemateri 1. Kami akan mempresentasikan materi tentang sejarah peradaban Islam di Sumatera. Selamat menyaksikan. Sejarah masuknya Islam di Sumatera. Islam masuk ke Sumatera pada abad ke-7 Masehi, yang pada waktu itu di Sumatera telah berdiri kerajaan Buddha di Sriwijaya 683-1030 M. Yang menjadikan Islam masuk ke Indonesia sedikit mengalami kesulitan, dan pada waktu itu kerajaan Sriwijaya mendapat sebuah India, maka kesempatan itu digunakan untuk menyebarkan Islam bagi daerah-daerah. Kesempatan itu digunakan Islam di Sumatera khususnya Aceh dipercaya sebagai bekal-bekal penyebar Islam di Nusantara. Penyebar Islam dilakukan oleh para saudagar Arab yang hilir mudik berdagang dari Mesir, Persia, Gujarat ke Cina melalui Barus Fansur yang dipastikan terletak di ujung Pulau Palu Sumatera adalah Barus di batu. Nisannya tertulis bahwa Syekh Ruknuddin wafat tahun 672 Masehi, dan terdapat pula makam Syekh Usuluddin yang panjangnya kira-kira 7 meter. Ini memperkuat dengan bahwa komunitas muslim di Barus sudah ada pada era itu. Para pembawa Islam datang langsung dari Semenanjung Arabia yang merupakan utusan resmi khalifah atau para pedagang Islam yang memang telah memiliki hubungan perdagangan dengan Arab Aceh sebagai daerah persinggahan, dan perjalanan menuju Cina hubungan yang sudah lebih sejak lama, yang melahirkan asimilasi keturunan Arab Aceh di sekitar pesisir ujung Pulau Sumatera. Telah memudahkan penyiaran Islam, telah berkembang di Aceh sejak abad ke daerah Sumatera juga dipengaruhi oleh kerajaan-kerajaan yang ada di Sumatera dan dakwah-dakwah dari wali-wali atau ulama yang pada saat itu dari Kesultanan Aceh. Inilah kemudian pengaruh Islam menyebar ke seluruh Nusantara. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang sudah disampaikan oleh kawan saya. B. Kemajuan Islam di Sumatera. Kemajuan kerajaan Samudra Pasai pada masa kejayaannya yaitu terbagi menjadi 4. 1. Perdagangan. Merupakan perdagangan internasional. Pasti mempunyai bandar-bandar yang dapat menjadi persinggahan para pedagang asing, dan mereka juga membayar uang pajak untuk Pasai. 2. Pelayaran. Sebagai kerajaan maritim pasti mempunyai keunggulan dalam bidang pelayaran dan nelayan. Maka dari itu, masyarakat Pasai mayoritas ialah nelayan. 3. Perekonomian. Merupakan salah satu kemajuan Pasai dalam meraih kejayaannya, dan perekonomian Pasai telah terbantu dengan adanya perdagangan dan pelayaran, serta pajak dagang yang dikenakan bagi pedagang. 4. Hubungan internasional dan politik. Merupakan keterkaitan yakni terjadinya pola politik pernikahan yang dilakukan oleh sultannya. Baik, itu presentasi dari saya. Terima kasih dan akan dilanjutkan oleh kawan saya. C. Perkembangan budaya Islam di Sumatera. Daerah pertama dari kepulauan Indonesia yang dimasuki Islam adalah Sumatera bagian utara seperti Pasa dan Perlak.
Hal ini mudah diterima akal karena wilayah Sumatera bagian utara letaknya di tepi Selat Malaka, tempat lalu lintas kapal-kapal dagang dari India ke Cina. Pedagang dari India, yakni bangsa Arab Parsi dan Gujarat, yang juga para mubalik Islam. Mereka menikah dengan wanita-wanita pribumi yang sebelumnya telah diislamkan, sehingga terbentuklah keluarga-keluarga Muslim. Selanjutnya, mereka menyiarkan Islam dengan cara yang bijaksana, baik dengan lisan maupun sikap dan perbuatan terhadap sanak keluarga, para tetangga, dan masyarakat sekitarnya. Sikap dan perbuatan mereka yang baik, kepandaian yang lebih tinggi, kebersihan jasmani dan rohani, sifat kedermawanan dan sifat-sifat terpuji lainnya yang mereka miliki menyebabkan para penduduk hormat dan tertarik pada Islam. Dakwah Islam tidak hanya diberikan kepada penduduk biasa, tetapi juga kepada raja-raja kecil yang ada di bandar-bandar sepanjang Sumatera Utara. Ketika raja-raja tersebut masuk Islam, rakyat mereka pun kemudian banyak yang masuk Islam sehingga berdiri kerajaan Islam pertama, yaitu Samudra Pasai. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1261 Masehi di pesisir timur laut Aceh, Loksemawe, Aceh Utara. Rajanya bernama Merasilo bergelar Sultan Al-Malik As-Soleh. Beliau menikah dengan putri Raja Perlak yang memeluk agama Islam. Samudra Pasai semakin berkembang dalam bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan. Dengan pelabuhan Malaka yang waktu itu sudah menjadi kerajaan kecil, semakin ramai sehingga di tempat itu pun sejak abad ke-14 Masehi telah tumbuh dan berkembang masyarakat Islam. Seiring dengan kemajuan kerajaan Samudra Pasai yang sangat pesat, pengembangan agama Islam pun mendapat perhatian dan dukungan penuh. Para ulama dan mubaliknya menyebar ke seluruh Nusantara, ke pedalaman Sumatera, pesisir barat dan utara, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Ternate, Tidore, dan pulau-pulau lain di Kepulauan Maluku. Berdasarkan sejarah tersebut menunjukkan bahwa selain melalui perdagangan, masuknya Islam di Nusantara juga melalui hubungan sosial. Pada pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Islam masuk ke Sumatera pada abad ke-7 Masehi, yang pada waktu itu di Sumatera telah berdiri kerajaan Buddha di Sriwijaya pada tahun 683. Pada waktu itu, kerajaan Sriwijaya mendapat serbuan dari India. Maka kesempatan ini digunakan untuk menyebarkan Islam bagi daerah-daerah. Islam di Sumatera, khususnya Aceh, dipercaya sebagai cikal bakal penyebaran Islam di Nusantara. Penyebaran Islam dilakukan oleh para saudagar Arab yang hilir mudik berdagang dari Mesir, Persia, Gujarat ke Cina melalui Barus Van Rus, yang dipastikan terletak di ujung barat Pulau Sumatera adalah Barus. Barus disinyalir sebagai perkampungan Islam tertua di Nusantara. Di sini ditemukan sebuah makam kuno di kompleks pemakaman Mahligai, Barus. Di batu nisannya tertulis bahwa Syekh Rukunuddin wafat tahun 672 Masehi. Dan terdapat pula makam Syekh Ushuluddin yang panjangnya kira-kira 7 meter, memperkuat dugaan bahwa komunitas muslim di Barus sudah ada pada era itu. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.